adalah kependudukan ya. Kependudukan nanti ada 2 season, kependudukan 1 dan 2. Sekarang yang kependudukan 1. Ya, saya share dulu ya. Bisa dilihat, bisa di share saya. Sudah ya? Oke. Coba. Kependudukan dan masalah pangan. Kaitannya nanti dengan pemenuhan kebutuhan akan zat gizi ya, karena zat gizi itu memang 95% harus dipenuhi dari pangan. Walaupun bisa dari non pangan seperti misalnya dari suplemen ya. Dan ada suplemen vitamin A, suplemen vitamin C ya, suplemen kalsium ya, tapi itu sebaiknya kalau bisa tidak ya. Jadi yang baik ya natural itu ya lewat pangan ya, pangan yang bergizi. Nah, persoalan pangan itu kaitannya dengan kependudukan ya. Makanya di dalam IKM ini kita membahas tentang kependudukan untuk gizi ya. Nah, sorry keliru, ini yang besok, sorry ya, saya ulangi ya, yang satunya lagi bukan yang itu ya. Nah, ini ini ya. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah bisa lihat ya. Oke. Nah, yang satu tadi, yang dua itu yang untuk besoknya, yang ini yang satu ya. Nah, tapi tetap awalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memang mempelajari tentang dua di IKM ini. Kenapa kok begitu? Karena kita kaitannya dengan pemenuhan gizi nanti, dan itu kajiannya juga kajian ilmu kesehatan masyarakat. Karena kita ini kan bagian membahas pemanfaatan zat gizi, bukan produksi zat gizi. Jadi produksi pemanfaatan pangan guna pemenuhan zat gizi ya, bukan pemenuhan yang lain gitu ya. Jadi kita tidak berkaitan. Jadi nanti kalau terkait dengan produksi itu punyanya pertanian, punyanya perikanan, punyanya peternakan, bukan punyanya gizi. Gizi adalah mulai dari mengkonsumsi makanan kepada kesehatan, maka kita masuknya di gizi kesehatan. Nah, populasi itu adalah manusia yang bertempat tinggal di satuan wilayah tertentu. Biasanya wilayah administrasi pemerintahan seperti negara, provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Itu yang paling lazim. Jadi misalnya berapa penduduk kota Semarang, berapa penduduk kota Jakarta, berapa penduduk provinsi Jawa Tengah, berapa penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Jadi itu semua dasarnya adalah administrasi pemerintahan. Ya, jadi kan kalau kita punya kan dari negara lalu provinsi ke kabupaten kota ya. Ada 2 jenis kabupaten dan kota. Kalau provinsi ada 2 jenis juga. Satu provinsi, yang satunya lagi yang jenis yang kedua, yang setingkat provinsi adalah daerah istimewa atau daerah khusus. Seperti daerah khusus ibu kota, daerah istimewa Yogyakarta ya, itu
daerah istimewa Aceh kalau nggak salah ya. Itu setingkat provinsi. Tapi kalau tingkat kabupaten adalah kabupaten, terus turunnya adalah kota ya, kota Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, tapi ada juga kota Magelang. Ya, ada kota Pekalongan, ada Kabupaten Pekalongan. Tapi kalau kota Solo nggak ada kabupatennya. Semarang ada, Kabupaten Semarang ada, kota Semarang ada ya. Tapi itu terpisah ya. Nah, tapi bisa juga satuan wilayah lainnya seperti ya, karena alam misalnya pulau, pegunungan, perkotaan, pedesaan, dan ya misalnya penduduk perkotaan ya. Berapa sih penduduk perkotaan di Indonesia itu kira-kira lebih banyak penduduk desa apa penduduk kota gitu ya. Lalu penduduk pegunungan, penduduk daerah pantai, penduduk daerah pedesaan ya, terus penduduk Pulau Jawa, penduduk Sumatera dan seterusnya. Ini namanya populasi. Jadi sejumlah manusia ya yang tinggal di satu satuan wilayah tertentu. Ya, biasanya satuan administrasi pemerintah, tapi bisa juga tadi karena wilayah pembagian wilayah lain seperti pulau, pegunungan, perkotaan dan sebagainya. Nah, ini tadi contohnya seperti itu ya. Termasuk juga misalnya ada penduduk terasing atau terisolasi. Ya. Samakah penduduk Indonesia dengan warga Indonesia? Sekarang saya tanya ya. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ini? Yo. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Sama nggak penduduk Indonesia dengan warga negara Indonesia? Duh. Beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau menurut saya, penduduk Indonesia itu semua orang yang ada di Indonesia. Kalau warga negara Indonesia itu orang yang memiliki status kewargaan negaranya Indonesia. Nah, kalau penduduk Indonesia ini kan pasti ada yang warga negara asing juga selain warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia, penduduk Indonesia. Mesti. Kalau warga negara Indonesia itu dia semuanya orang Indonesia yang berkewarganegaraan Indonesia. Tapi penduduk Indonesia? Kalau penduduk Indonesia itu campuran, Pak. Ada yang warga negara Indonesia dan ada warga negara asing. Intinya semua orang yang ada di Indonesia. Oke, itu betul. Kalau penduduk Indonesia itu tidak selalu warga negara Indonesia karena ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia ya. Pertanyaan saya kemudian adalah kalau warga negara Indonesia adalah penduduk Indonesia? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, Pak. Kalau misal lagi di luar negeri, kalau enggak lagi di Indonesia, berarti bukan penduduk Indonesia dong, Pak. Iya, jadi penduduk walaupun warga negara Indonesia ada yang di luar negeri ya hidup bekerja di sana bertahun-tahun, tapi tetap warga negara Indonesia. Ya, jadi sama-sama. Jadi kalau digambarkan sebagai apa namanya himpunan itu saling memotong. Ya, bulatan satu itu warga negara, bulatan satu penduduk itu saling memotong. Ya, ya ini tadi 080 sama 015 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ini ada, jadi saya bisa melihat ada yang kelihatannya. Ya, jadi beda antara penduduk dengan warga negara ya. Warga negara itu bisa penduduk tapi bisa juga bukan penduduk, sedangkan warga negara itu penduduk itu bisa juga warga negara, bisa juga warga negara asing ya. Nah, bagaimana terbentuknya penduduk? Bentuknya penduduk itu gini, sebenarnya pembentukan penduduk itu adalah karena lahir mati migrasi. Jadi misalnya di daerah ini kosong, itu harus ada orang datang migrasi satu suami istri, misalnya di pulau ini, lalu dia melahirkan anak, ya.
Itu mulainya dari situ. Jadi lahir, mati, migrasi. Ya, jadi begitu mulanya dari dulu. Kapan itu? Wah, kita nggak tahu di kapan. Penduduk Jawa itu pertama kali itu kapan ada dan berapa suami, pasti tidak satu pasang, pasti berbondong-bondong ke sini, ada beberapa pasang yang kemudian dia melahirkan anak, terus anaknya dinikahkan, dikawinkan, lalu akhirnya menjadi penduduk Jawa, ya gitu. Nah, tapi karena kita nggak tahu kapan penduduk Jawa ini contoh ya, itu kapan kosong, maka kita sekarang urusannya dengan pertambahan penduduk. Kita tidak mulai dari nol, ya, tapi mulai dari jumlah penduduk tertentu, ya, yang maka fokus kajian kita adalah pertambahan atau pertumbuhan penduduk. Ini diingat-ingat ya, fungsi dari L, M, dan MI, lahir, mati, dan migrasi. Migrasi itu bisa migrasi masuk, bisa migrasi keluar. Ya, nanti kita lihat. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kita sekarang fokusnya pada pertambahan atau pertumbuhan penduduk. Itu sama dengan jumlah kelahiran kasar dikurangi jumlah kematian kasar ditambah migrasi masuk, migrasi keluar dalam satuan waktu. Ya. Tapi pertambahan penduduk alamiah ini, kalau alamiah itu jumlah kelahiran dan kematian. Berapa yang lahir dan berapa yang mati itu namanya pertambahan alami. Tapi kalau pertambahan penduduk secara umum adalah berapa yang datang, berapa yang keluar, berapa yang lahir dan berapa yang mati. Kalau lahir itu ditambahkan, kalau mati dikurangkan, kalau migrasi keluar dikurangkan, migrasi masuk ditambahkan. Maka rumusnya nanti menjadi apa? Menjadi seperti ini. Ya, ini L tadi itu jumlah kelahiran kasar, jumlah kematian kasar, jumlah migrasi masuk. Nah, jadi lahir, mati plus migrasi plus emigrasi. MI itu imigrasi, ME itu emigrasi. Kalau orangnya itu imigran itu berarti pendatang, ya, pendatang ke Indonesia disebut imigran. Kalau orang Indonesia yang pergi ke negara lain dan kemudian berada di sana bertahun-tahun itu namanya emigran. Nah, karena kita tidak mulai dari nol tadi, ya ini saya kira tadi ya, ini pertama kali L dulu, jumlah kelahiran kasar. Kelahiran kasar itu adalah sebuah estimasi jumlah bayi lahir hidup pada satu populasi dalam periode waktu tertentu, biasanya per tahun. Itu jumlah kelahiran kasar. Kenapa diestimasi? Karena jumlahnya terlalu banyak, nggak bisa dihitung. Ya, harusnya kalau pencatatan penduduk kita ini sudah bagus, seharusnya tinggal mana yang misalnya setiap penduduk yang lahir, setiap bayi yang lahir itu dicatatkan di kelurahan, tinggal dihitung saja berapa tambahnya di setiap kelurahan, di setiap desa, mungkin di setiap RT. Tapi karena pencatatan penduduk kita ini masih belum bagus, maka biasanya pakai estimasi. Ya, jumlah kelahir hidup pada satu populasi dalam periode waktu tertentu. Jadi tidak termasuk lahir mati ya. Nah, nanti bisa gini. Kalau yang disebut lahir hidup itu apa? Ketika lahir dia bernapas dan menangis. Walaupun 1 jam kemudian dia meninggal itu tetap dihitung. Ya, jadi misalnya ada bayi lahir, menangis, dia hidup, katakanlah 1 jam kemudian meninggal, tetap dihitung sebagai tambahan penduduk. Tapi nanti ketika dia mati,
dianggap sebagai pengurangan penduduk. Gitu ya. Tapi harus tetap dihitung. Tapi kalau bayi lahir sudah tidak hidup, artinya tidak bisa menangis, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang lahir mati, dia bukan lahir hidup, maka dia nggak dihitung. Itu begitu ya. Kemudian M itu jumlah kematian kasar, adalah sebuah estimasi jumlah seluruh kematian pada satu populasi dalam periode waktu tertentu ya, biasanya setahun juga. Berapa jumlah kematian di Indonesia ini pada tahun 2020? Ya, kan juga ada pandemi, apakah naik, apakah tidak? Ya, itu namanya kematian kasar. Tidak peduli dia mati umur berapa, tidak peduli dia mati karena apa. Itu namanya kematian kasar. Pokoknya semua kematian yang terjadi. Misalnya tadi bayi mati setengah jam mati tadi, jadi lahir kematian bayi itu bayinya lahir mati. Apa setengah apa nih? Lahir hidup tapi kemudian mati. Umurnya baru setengah jam. Hitung. Yang umur 2 bulan dihitung, yang umur 3 tahun dihitung. Pokoknya semua bayi mati kapanpun, semua orang yang meninggal itu dihitung sebagai kematian kasar. Terus satu mati karena sakit, satu mati karena kecelakaan, satu mati karena bencana alam. Itu semuanya dihitung. Itu namanya kematian kasar. Tidak peduli sebab kematiannya. Nah, imigrasi masuk itu imigrasi adalah estimasi jumlah seluruh orang yang datang masuk ke suatu populasi tertentu dalam kurun waktu tertentu sama setahun, semuanya setahun ya. Lalu jumlah migrasi keluar adalah emigrasi, adalah kebalikan dari migrasi tadi. Berapa jumlah orang yang masuk ke Indonesia dan berapa jumlah orang yang keluar? Saat ini masih lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Harapan kita harusnya seimbang, yang masuk dan yang keluar itu sama ya. Supaya pertambahan penduduk nanti kita bisa mengarah pada zero growth ya, yang masuk 1000, yang keluar 1000 ya. Harapannya begitu. Tapi sekarang ini memang kayaknya Indonesia masih lebih menarik untuk didatangi daripada ditinggalkan. Ya, kecuali orang-orang tertentu yang punya tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, karena tadi pertumbuhan penduduk, maka rumusnya sekarang menjadi ini, P aksen sama dengan P plus L M tambah L min M tambah MI dikurangi ME. Nah, jadi sekarang ada P-nya di sini. Jadi P aksen itu ada penduduk baru, misalnya penduduk pada awal tahun atau ini ya awal tahun, penduduk awal tahun 2021. Itu sama dengan penduduk awal tahun 2020 ditambah kelahiran, kematian, migrasi dan emigrasi selama tahun 2020 tadi. Nah, itu menghitungnya begitu. Ya, ada pertanyaan? Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa dipahami? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, ini nggak ada suaranya, nggak ada ini. Banyak yang cuma nama sama foto ya. Jadi saya nggak tahu ini pada masih mendengarkan apa pada tertidur pulas atau apa, ini kan nggak ngerti aku ya. Kalau saya tanya nggak ada yang jawab, ini pada tidur Bapak. Ya, bisa dipahami ini? Bisa ya? Enggak? Ya. Baik. Nah, apa sekarang yang disebut demografi?
Demografi adalah studi tentang jumlah, persebaran, dan komposisi serta perubahan ketiga faktor tadi. Jadi jumlah penduduk, persebarannya, dan komposisinya, ya, serta perubahan ketiga tadi, perubahan jumlah, perubahan persebaran, dan perubahan komposisi. Itu namanya demografi. Ya, misalnya kalau persebaran, kalau jumlah jelas ya, jumlah penduduk Indonesia berapa? Ya, tadi kan juga bisa dengan ada rumus bisa dihitung. Jumlah penduduk Semarang berapa? Ya. Tapi kalau persebaran itu adalah persebaran dari aspek wilayah. Misalnya apa? Misalnya penduduk Kota Semarang itu terbagi menjadi 19 kecamatan. Apakah penduduk setiap kecamatan itu sama kira-kira? Artinya setara atau ada yang penduduk kecamatan yang rendah, ada yang tinggi, ya. Sehingga kepadatan penduduknya tidak sama antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Yang itu pasti ya. Misalnya kecamatan Mijen atau kecamatan Gunung Pati pasti mempunyai jumlah penduduk yang lebih kecil dibanding kecamatan di tengah kota, ya. Kalau tengah kota itu biasanya padat. Nah, itu maka kepadatannya juga tinggi. Dan kemudian juga kita lihat bahwa biasanya kecamatan yang ada di daerah masih di daerah semi penduduk desa itu lebih luas. Kecamatan Gunung Pati itu luas dibanding kecamatan Semarang Tengah misalnya atau Semarang Timur, ya. Itu lebih lebih sempit penduduknya lebih banyak, sehingga kepadatan penduduknya tinggi yang mana? Gunung Pati apa Semarang Tengah? Yo, siapa bisa jawab? Kepadatan penduduknya tinggi. Gunung Pati, Pak. Tinggi Gunung Pati? Yo, siapa yang ini nomor berapa ini? Jawab nih. 085. 085. Oke, siapa yang punya pendapat lain? Kira-kira padat mana? Padat di tengah kota, Pak. Di tengah kota, karena Semarang Tengah itu luas kecamatannya kecil. Gunung Pati luas kecamatannya masih luas. Penduduknya banyak Kota Semarang, rumahnya aja sampai empet-empetan, ya. Sampai sedemikian tingginya, sehingga kepadatan penduduk itu kan jumlah penduduk dibagi luas wilayah, ya. Misalnya jumlah penduduk Semarang Tengah misalnya ada 800.000 misalnya, ya. Atau ya terlalu banyak. Kota Semarang misalnya ada 85.000. Kota Semarang Tengah misalnya. Kalau Gunung Pati jumlahnya 60.000. Sedangkan luas kecamatan kecamatan Semarang Tengah misalnya hanya 2 km persegi misalnya. Atau ya jangan 2 kilo ya, mungkin kira-kira ya 2 kali 3 kali ya kira-kira 12 km persegi. Berarti kepadatannya adalah 85.000 dibagi 12 sama dengan berapa itu kira-kira 80 ya 8.000 per kilometer persegi. Sedangkan di Gunung Pati tadi penduduknya 60.000, padahal Gunung Pati itu 20 km persegi, berarti kepadatannya 60 dibagi 20 sama dengan 3.000 km per orang per 1 km. Jadi padatnya jauh lebih padat Kota Semarang Tengah, ya. Gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Tepatnya tidak begitu ya, nanti tepatnya ya dilihat aja nanti di kependudukan atau demografinya Kota Semarang ya, berapa luas setiap kecamatan dan berapa penduduknya.
Lalu komposisi itu bisa bermacam-macam. Yang pertama komposisi antara komposisi seks. Seks kita. Laki-laki dan perempuan. Berapa laki-lakinya, berapa perempuan. Ya. Kalau apa namanya LGBT dihitung enggak? Enggak, Pak. Ya. Kalau misalnya ada waria, ya wanita pria, atau wadam, wanita adam, dihitung enggak? Yang apa tadi itu, yang itu tetap dihitung sebagai kelaminnya asli. Ya, walaupun dia laki-laki tapi seneng sama laki-laki tetap dihitung laki-laki. Ya, perempuan itu senengnya sama perempuan ya tetap dihitung perempuan. Ya, jadi cuman ada menurut demografi itu cuman ada 2, laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak ada yang lain. Itu menurut seks ya. Nah, kalau Anda lihat di mana di Indonesia ini secara umum ternyata laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan tahun 2021. Ya, laki-lakinya kira-kira bandingannya 103 dibanding 104. Jadi setiap 104 laki-laki itu cuma ada 103 perempuan. Nah, sekarang kalau mau diterapkan poligami, satu orang satu orang laki-laki beristri 4 orang lah, nanti banyak yang nggak kebagian ya. Wong laki-laki 1 sama perempuan 1 aja ada yang kurang ya, kan laki perempuannya cuma 103, laki-lakinya 104, ada yang nggak kebagian 1. Nah, kok ini menikah 1 sampai kita misalnya mau dan Islam boleh menikah sampai 4. Nah, kalau begitu nanti banyak yang nggak kebagian ya, karena perempuannya diambil sama orang tertentu ya. Nanti akan terjadi apa kira-kira, Mbak ya? Kalau banyak laki-laki yang tidak punya istri, terjadi apa nanti? Bisa dibayangkan ya. Maka bijaksanalah ya dalam hal ini, apalagi Anda pasti tidak ya gimana ya, mestinya tidak mendukung ya. Sebaiknya boleh sih, tapi sebaiknya ya 1 sama 1 saja ya, supaya tidak terkait masalah keadilan. Mau adil itu susah banget ya. Itu lalu umur, misalnya umur berapa penduduk umur di Indonesia itu seperti apa komposisinya? Ternyata penduduk Indonesia itu masih penduduk muda, artinya penduduk mudanya lebih banyak dibanding penduduk tua ya. Nanti di besok itu kita akan bahas itu ya, bagaimana piramida penduduk Indonesia di mana penduduk mudanya masih cukup besar. Jadi kalau penduduk mudanya cukup besar, biasanya pertambahan penduduknya besar ya, karena ada pernikahan dan pada punya anak. Tapi kalau penduduknya sudah mulai penduduk ketua, ke arah tua, itu angka kelahirannya makin kecil. Nah, sehingga pertambahan penduduknya biasanya turun. Ya, bahkan ada negara-negara yang sekarang ini pertambahan penduduk alaminya kecil banget atau makan minus. Kenapa? Karena penduduknya tadi sudah setara antara muda dan tua, lalu yang muda-muda nggak pada mampu punya anak. Ya pasti ya kan mengurangi pertambahan penduduk alami ya. Bukan penduduk migrasi, itu beda lagi ya. Terus menurut apa lagi? Status sosial. Status sosial itu bisa pendidikan, bisa kekayaan, bisa menurut pekerjaan ya. Misalnya ada dosen, ada petani, ada pedagang, ada itu semuanya karakteristik sosial kan banyak sekali ya. Itu ya. Itu yang namanya komposisi. Nah, ini. Faktor yang bisa mengubah penduduk
itu adalah ini natalitas, mortalitas, lalu hubungannya dengan perkawinan, lalu migrasi tadi, lalu ada mobilitas sosial, perubahan status. Kenapa perubahan status? Ya, karena tadi distribusi tadi kan bisa menurut statusnya. Misalnya begini, sekarang ini penduduk miskin di Indonesia 30% misalnya ya. Tapi ternyata 2 tahun kemudian penduduk miskin kita menjadi cuma 15%. Berarti ada perpindahan status yang 15% dari miskin menjadi penduduk tidak miskin, itu perubahan status. Ya, dan status itu bisa macam-macam tadi ya. Status pendidikan, status pendapatan atau dari sisi materi atau status yang lain. Ya, ini. Nah, apa yang disebut natalitas? Ya, natalitas itu apa? Kelahiran. Kelahiran. Ya, kalau mortalitas? Kalau natalitas kelahiran. Kalau mortalitas Kematian. kematian. Kalau morbiditas Perpindahan. kok perpindahan? Coba 049. Ya. Iya, Pak. Bukan perpindahan. Apa? Morbiditas. Jumlah individu yang memiliki penyakit ya, Pak? Bukan jumlah individu yang memiliki penyakit, tetapi angka kesakitan. Itu morbiditas. Ya, seperti sekarang ini angka kesakitan morbiditas di Indonesia naik ini ya, karena adanya COVID ini ya. Nah, nomor berapa ini nanti yang jawab terakhir ini? 061 Pak Anissa Aprilia Andini. Oke ya. Ya, jadi begitu. Jadi kita nanti kalau ini kan bunganya nanti kalau kemarin kan waktu di kan pertama kan ada di itu ya 6D itu kan ada apa deaths, ada kemarin itu yang di itu ya ada kematian, ada kesakitan ya itu. Nah, mortalitas, morbiditas itu masuknya di kematian. Angka penyakit, kalau mortalitas itu kematian. Lalu perkawinan, migrasi, mobilitas. Kira-kira kalau perkawinan itu kaitannya dengan apa ya? Perkawinan ini kaitannya dengan apa? Yo. Perkaitannya dengan ubah penduduk, perkawinan itu adalah kelahiran ya. Nanti kaitannya dengan kesuburan ya. Kesuburan wanita, apakah wanitanya pada subur atau tidak ya. Ada suku-suku yang kesuburan wanitanya tinggi. Jadi kalau menikah itu hampir setiap tahun punya anak gitu. 1, 2, 3, tapi ada yang suburannya rendah. Jadi dia menikah nggak punya anak ya. Itu nanti kaitannya dengan perkawinan ya. Baik, kita lihat sekarang. Ada yang namanya CBR tadi, angka kelahiran kasar, growth birth rate. Jadi angka kelahiran pada setiap tahun. Lahir hidup ya yang dihitung. Lahir hidup. Jumlah lahir hidup pada satu populasi tertentu dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah populasi itu sendiri dikalikan 1000. Itu namanya growth birth rate. Nah, pertanyaan saya, apa beda angka kelahiran kasar dengan kelahiran kasar? Yo, siapa bisa jawab? Apa beda angka kelahiran kasar dengan kelahiran kasar?
Ayo, 61 mau jawab? Ragu-ragu? Nggak usah ragu-ragu, salah nggak apa-apa. Saya Pak mau jawab. Ya, boleh. Angka kelahiran Kasar itu 043 ya. jumlah bayi. Ya, Gimana? angka kelahiran Kasar itu merupakan jumlah bayi yang lahir 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Terus angka kelahiran itu merupakan banyaknya bayi lahir setiap 1.000 orang wanita pada usia tertentu dalam waktu 1 tahun. Iya, usia tertentunya dihilangi. Ya. Iya. Jadi kalau kelahiran kasar itu adalah jumlah seluruh kelahiran yang ada di daerah itu dalam waktu tertentu, kurun waktu itu misalnya 1 tahun tadi ya. Berapa bayi lahir yang ada yang lahir di Semarang ini selama 2000 tahun 2020 itu namanya itu namanya kelahiran kasar, jumlah seluruh kelahiran. Tapi kalau angka kelahiran itu dibagi menurut jumlah perempuan yang subur. Nah, jumlah perempuan subur. Tapi kalau secara umum nanti dibagi dengan jumlah penduduk. Ya. Jadi misalnya Kota Semarang 5.000 misalnya. Kota Solo jumlah kelahirannya 3.000. Besar mana angka kelahiran kasar Kota Semarang dengan Kota Solo? Yo. Ya, sekali lagi ya. Kota Semarang jumlah kelahiran kasarnya 5.000. Kota Solo jumlah kelahiran kasarnya 3.000. Besar mana angka kelahiran kasarnya untuk Kota Solo sama Kota Semarang? Tuh, siapa yang bisa jawab? Besar Kota Semarang apa besar Kota Solo? Semarang, Pak. Kota Semarang. Kenapa kok besar Kota Semarang? Berapa ini? Nomor berapa yang jawab nih? Yang barusan jawab nomor berapa? 043. 043. Oke. Ya. Kenapa kok Anda mengatakan Kota Semarang lebih banyak? Lebih besar. Ada yang jawab lain? Solo, Pak. Kota Solo. Berapa nomor berapa ini? 118. Ya. Kenapa Anda menjawab Kota Solo? Ada yang punya jawaban lain? Selain Kota Solo, Kota Semarang? Yo. Jawabannya yang benar apa? Ya belum tentu, angka kelahirannya dihitung dulu ya karena jumlah penduduknya beda. Walaupun Kota Solo yang angka kelahirannya kelahiran kasarnya 3.000, Semarang 5.000, tapi kita lihat penduduk Kota Solo sama penduduk Kota Semarang besar mana ya. Misalnya kalau misalnya Kota Semarang 5.000 tapi penduduknya 6 juta. Sedangkan Kota Solo cuma 3.000 kelahirannya, tapi penduduk Kota Solo cuma 3.500. Nah, tinggi mana? Yang pasti tinggi Solo, ya. Nah, karena kalau dibagi nanti hasilnya akan lebih besar angka kelahirannya di Kota Semarang, gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kaitannya dengan fertilitas. Apa itu fertilitas? Adalah jumlah anak yang dilahirkan hidup, itu namanya fertilitas. Nah, kalau fekunditas itu potensi kesuburan. Jadi nanti kalau misalnya Anda nanti melakukan penelitian kaitannya dengan soal kelahiran ini, hati-hati tanyanya kepada ibu.
Dan ini pertanyaan sensitif ya. Misalnya, berapa jumlah putra ibu? Misalnya Anda ya mau meneliti dari wilayah gitu toh untuk melihat asupan gizi misalnya gitu ya. Anda melihat juga tentang pendapatan keluarga ya yang dihitung per kapita, maka Anda harus tahu besar keluarga. Anda tanya kepada ibu, berapa putra ibu? Kebetulan respondennya adalah ibu ya. Yang ditanya itu ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kalau kita survei kesehatan dan itu ibu-ibu ya, bukan bapak-bapaknya nggak mau jawab, disuruh maju ibunya. Berapa putra ibu? Nah, dijawab 6. Nah, itu 6 itu nanti bisa fertilitas, bisa fekunditas, bisa bukan dua-duanya. Karena apa? Karena misalnya anaknya 6, tetapi anaknya yang betul ya itu cuma 4, yang 2 itu mupu, anaknya orang lain diambil. Anaknya saudara, anaknya tetangga, atau anaknya teman yang diambil. Tapi kan sudah dianggap sebagai anak karena sudah di adat kebiasaan di Indonesia pada umumnya, Jawa, Sunda, macam-macam. Pokoknya kalau anak itu sudah diupeni tanda petik dipelihara ya sudah dianggap anaknya sendiri, walaupun tidak dengan akta kelahiran, dengan akte akte ini angkat ya, anak angkat ya, dengan tidak dengan itu ya. Nah, makanya pertanyaannya hati-hati. Berapa putra ibu? 6. Nah, ini yang saya bilang tadi sensitif. Dari 6 itu apakah semuanya putra kandung? Ya. Oh enggak. Yang anak saya kandung cuma 4. Yang 1 anak bawaannya suami saya, karena ketika saya menikah dengan suami saya, anak suami saya sudah punya anak 1. Dia cerai lalu menikah dengan saya. Itu kan sensitif tanya itu. Lalu yang satunya anaknya adik saya, tapi saya pelihara sejak bayi di sini. Ya. Nah, kalau mau lebih detail lagi, mungkin bisa begini. Putranya ibu berapa? 8 orang. Putra kandung berapa? Putra kandung saya cuma 4. Anaknya bawaan suami saya 1, anaknya orang lain, saudara atau tetangga atau orang lain yang saya pelihara dari kecil 1. Nah, kok cuma 6? Yang 2 kemana? Meninggal dunia. Ya. Nah, bedanya apa dengan tadi? Kalau yang tadi tidak ada yang meninggal, maka fertilitasnya 4. Tapi ini fertilitasnya 6. Cuman yang hidup 4. Bisa dipahami ya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi anak dia, kalau misalnya anak dia tadi yang anaknya suami dikeluarkan, yang anaknya yang dipelihara tadi dikeluarkan, maka anaknya dia itu sebenarnya 6, tetapi yang 2 mati. Ya, sekarang tinggal 4. Maka fertilitas dia adalah 6. Tapi jumlah anak realnya adalah 4 ditambah 2 itu yang tadi ya. Jadi di sini 4 kalau anak kandungnya realnya 4. Nah, kalau misalnya nanti yang kita akan berurusan dengan masuk lebih dalam lagi tentang fekunditas, itu pertanyaannya begini, apakah ibu pernah mengalami keguguran? Ya. Nah, kalau keguguran berarti jumlah kehamilannya lebih dari 6. Oh, pernah. Berapa? 2 kali, berarti dia hamil 8 kali
tapi yang dilahirkan cuma 6 kali. Fekunditasnya 8, fertilitasnya 6. Ya. Nah, tapi anak realnya sekarang cuma 4 karena yang hidup 4, yang 2 meninggal. Nah, jelas nggak? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nggak ada yang tanya? Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Yo. Jadi itu kalau nilai fekunditas itu, nilai keguguran itu juga ikut dihitung ya Pak? Iya, namanya kan potensi kesuburan. Kesuburan itu ditunjukkan dengan berapa kali dia hamil. Apakah hamilnya nanti sukses apa tidak, pokoknya dia hamil itu dihitung. Ya, jadi misalnya dia hamil 3 bulan, keguguran itu tetap dihitung. Berarti dia kan sudah punya potensi untuk punya anak, tapi gagal tadi ya. Gitu. Tapi kalau fertilitas itu adalah jumlah anak yang berhasil dilahirkan. Ya, jadi keguguran itu tidak, lahir mati tidak dihitung. Itu di fertilitas. Tapi kalau di fekunditas lahir mati dihitung. Ya. Keguguran dihitung. Ya. Yang dihitung kalau mau tepat tanyanya adalah berapa kali ibu hamil. Ya, kalau dia bilang misalnya nih tanya anak, ibu umurnya berapa? 50 tahun. Apakah ibu sudah menopause? Sudah. Berarti kan nggak mungkin tambah anak lagi, ya. Nah, selama ini ibu pernah hamil tidak? Oh, pernah. Oh, punya anak banyak saya. Oh, ya berapa kali ibu hamil? Misalnya 13 kali, berarti fekunditas dia 13. Ya. Tetapi saya pernah mengalami keguguran 2 kali. Berarti yang dilahirkan cuma 11, berarti fertilitasnya 11. Ya. Lalu dari 11 itu misalnya sekarang masih hidup semua apa? Sudah ada yang lihat, oh ada yang meninggal pada saat bayi dan anak-anak ada 3, berarti tinggal 8. Berarti anak realnya, anak kandung realnya 8. Itu ya. Oke. Iya, ada Pak. tanya Baik, lagi? Pak. Terima kasih. Nah, orang Jawa sama Indonesia itu pada umumnya tuh fekunditasnya tinggi. Jadi orang Jawa dan orang Indonesia pada umumnya itu kalau dibiarin menikah, dibiarin tidak diintervensi itu biasanya anaknya 6, 7, 8. Malah saya pernah punya tetangga dulu anaknya sampai berapa? 14. Berapa ya? Oh, enggak usah jauh-jauh, ibu saya ini 11 bersaudara. Jadi saya tuh kesebelasan bisa, cuman sayangnya yang 7 perempuan, yang 4 laki-laki. Jadi nggak bisa mendirikan kesebelasannya. Putranya ibu saya yang paling kecil, jadi adik saya yang paling kecil dengan putranya kakak saya yang paling besar tuh selisihnya hanya setengah tahun. Artinya ibu saya melahirkan anak yang terakhir, yang nomor 11, setengah tahun kemudian kakak saya yang tertua melahirkan anaknya. Manggilnya ya tetap tante, walaupun kurang setengah tahun. Ya. Itu namanya adiknya ibu ya. Kalau dulu banyak terjadi, sekarang kan sudah tidak, karena sudah mulai menerima keluarga bahagia sejahtera ya. Jadi anaknya 2 saja, laki-laki perempuan sama ya. Atau ya paling-paling kalau misalnya ini ya 2, 3 ya. Sekarang kan ini, kalau dulu waktu zamannya bapak saya gitu, orang itu bangga kalau punya anak banyak. Wah, anakmu berapa? 11. Wah, hebat. Saya 12, saya 8 gitu ya. Sekarang malu kalau punya anak banyak. Masa kalau ketemu kamu, setiap ketemu hamil, ya hamil terus. Nah, itu fekunditasnya tinggi. Tapi apakah fekunditas itu selalu berhasil? Ya nanti dulu ya, kan ada keguguran, ada lahir mati. Oke. Nah, sekarang growth rate, angka kematian kasar.
Kalau kematian kasar itu adalah angka kematian setiap 1000 penduduk. Ya, angka kematian setiap 1000 penduduk, kematian umur berapa saja, kematian karena apa saja. Ya. Itu namanya kematian kasar. Nggak peduli dia mati karena COVID, nggak peduli dia mati karena jatuh dari pohon, nggak peduli dia mati kesetrum, dia mati karena tanah longsor, pokoknya mati. Umurnya juga nggak peduli dia umur 1 bulan, itu namanya kematian kasar. Setiap 1000 penduduk itu berarti angka. Ya, tapi kalau tidak ada kata-kata setiap 1000 penduduk, namanya ya tadi cuma kematian kasar saja. Nanti juga misalnya Anda nanti kalau mengajukan penelitian ya kaitannya ini agak sedikit beda tapi prinsipnya sama. Kalau nanti Anda mengatakan asupan zat gizi, berarti Anda hanya menghitung berapa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, misalnya asupan zat protein Pak Agus 50 gram per hari, berarti Pak Agus ini ya mengkonsumsi protein rata-rata 50 gram per hari. Ya, terus konsumsi proteinnya Nur Azizah misalnya 45 gram. Berarti Nur Azizah ini mengkonsumsi protein rata-rata 45 gram sehari. Tapi pertanyaannya, ada ukuran yang lain yang lebih tepat, itu kecukupan. Apakah berarti Pak Agus itu kecukupan proteinnya lebih baik dari Nur Azizah? Karena Pak Agus 50, Nur Azizah 45. Nanti dulu kita lihat berat badannya. Ya. Kita lihat ukuran tubuhnya yang kemudian nanti akan diwakil dengan yang namanya angka kecukupan gizi. Kalau misalnya saya mengkonsumsi 50 tapi angka kecukupan gizi saya 60, berarti kecukupan protein saya hanya 50/60 atau 80%. Sedangkan Nur Azizah tadi konsumsinya 45 tapi angka kecukupannya cuma 40. Berarti angka kecukupan gizinya proteinnya 40, maka kecukupan gizinya dia 45 dibagi 40 atau 100 berapa itu? 112,5%. Ya. Jelas nggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi kalau asupan itu hanya asupan, tapi kalau kecukupan itu dibanding dengan angka kecukupan yang dianjurkan. Ya. Jadi belum tentu orang yang asupan proteinnya lebih banyak itu angka kecukupannya lebih bagus. Ya, itu ini sama dengan ini tadi. Ya, berapa angka kematian belum tentu. Kalau jumlah kematiannya besar itu berarti angka kematiannya tidak selalu lebih besar karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Ya. Kalau ASDR itu age specific death rate. Misalnya angka kematian pada umur 5 tahun. Angka kematian pada umur 20 tahun. Nah, itu namanya age specific death rate. Kalau ditanya Anda, berapa kemungkinan orang mati? Siapa bisa jawab? Berapa peluang orang mati? Yo, siapa bisa jawab? Berapakah kemungkinan orang mati? Yo. Bisa jawab nggak? Berapa kemungkinan orang mati? Di Al-Quran disebutkan. Orang yang hidup, intinya ya, aku nggak bisa detail ya, karena bukan ahli agama ya. Orang yang hidup pasti mengalami mati. Jadi artinya kemungkinan orang mati berapa? 1. Kita tidak bisa lari dari kematian. Ya. Tetapi pertanyaannya, kalau diubah sedikit, berapa kemungkinan orang mati pada umur 25 itu tidak 1. Mungkin kecil ya.
0,0 sekian ya. Karena angka kematian pada umur 25 tahun itu sedikit. Ya. Angka kematian itu akan meningkat. Biasanya angka kematian itu bentuknya begini. Pada saat bayi itu angka kematiannya tinggi, nanti menjadi balita itu menjadi turun, ya anak-anak turun, dewasa, remaja itu paling rendah, dewasa itu juga rendah, kemudian setelah di atas 30 mulai naik angka kematiannya. Ya, nanti akan tinggi lagi pada umur sekitar 50, 60, nah, paling tinggi nanti ya umur 70, 80 ya. Umur 80 itu mungkin angka kematiannya sudah hampir mendekati 1 ya. Artinya orang yang berumur 80 tahun, 1000 yang mati pada umur 80 tahun bisa sampai 900 lebih gitu ya. Tapi kalau angka kematian remaja tadi 25 tahun itu bisa remaja jumlahnya 1000, angka kematiannya cuma 5 orang, 6 orang gitu ya. Jadi kecil sekali kematian. Ya, itu namanya ASDR. Kalau CSDR adalah cause specific death rate. Angka kematian khusus disebabkan oleh penyakit atau penyebab khusus. Ya. Dan kalau Anda nanti buka-buka di pelayanan, makna kepelayanan kesehatan, apakah itu di puskesmas, di rumah sakit dan sebagainya, nanti Anda akan tercengang. Apa? Ternyata angka kematian yang cause specific death rate yang paling banyak terjadi itu karena apa? Karena kesalahan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan secara umum. Ya, paham ya? Nanti saya juga kaget itu. Misalnya kematian dari kecelakaan pesawat itu ternyata dibanding dengan angka kematian karena kesalahan mengobati, kesalahan dalam menyembuhkan penyakit itu ternyata jauh lebih besar di situ. Nah, itu jadi persoalan. Makanya sekarang mutu pelayanan kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Banyak sekali itu kematian kan. Terlambat tolong, obatnya salah, ya, atau diagnosanya yang salah, gitu ya. Itu ternyata lebih tinggi. Ya, itu CSDR ya, cause specific death rate. Angka kematian spesifik karena sebab-sebab yang spesifik. Ya, nanti Anda akan ketemu yang namanya angka kematian ibu. Ya. Angka kematian ibu. Ya. Atau kalau bahasa kesehatannya adalah MMR, ya, maternal mortality rate. Itu sebenarnya yang lebih tepat itu maternal mortality rate. Itu diterjemahkan menjadi angka kematian ibu. Ya. Kalau maternal mortality rate itu kematian akibat maternal. Akibat maternal itu adalah peristiwa kehamilan, persalinan dan sebagainya. Ya, yang kaitannya dengan kehamilan, persalinan. Maka namanya maternal mortality rate. Itu betul. Tapi ketika diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi kematian ibu, menjadi kacau. Karena misalnya seorang ibu yang meninggal karena penyakit TBC nggak dimasukkan dalam angka kematian ibu. Jadi yang masuk ke angka kematian ibu adalah ibu yang mati karena kehamilan, akibat dari kehamilannya atau persalinannya. Ya. Jadi misalnya ada seorang ibu nih, ini jangan terjadi ya, ini hanya untuk contoh aja. Seorang ibu yang hamil menyeberang jalan lalu ketubruk mobil meninggal.
itu tidak masuk di angka kematian ibu. Ya, karena dia matinya karena tertubuk, bukan karena kehamilannya. Ya, makanya sebenarnya menerjemahkan maternal mortality rate menjadi angka kematian ibu itu enggak cocok. Tapi karena sudah begitu ya sudah kita ikuti aja ya. Oke, jelas? Semua jelas? Paham ya? Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Yo. Kalau misalkan ibu yang lagi hamil itu kan meninggal ya Pak. Tapi meninggalnya itu karena keguguran itu gimana Pak? Masuk dalam MML atau enggak? Iya, kalau keguguran kan hubungannya dengan kehamilan, persalinan, ya itu karena akibat dari itu masuk. Ya. Ya. Tapi kalau meninggal karena kesetrum misalnya, ya itu tidak, ya karena penyebab kematiannya bukan berhubungan dengan kehamilannya, ya persalinannya. Seorang ibu yang bersalin mengalami perdarahan kemudian meninggal, masuk nggak masuk, ya karena ada kematiannya karena persalinan, ya jelas ya Mbak Nuri. Jelas Pak. 39. Izin bertanya lagi Pak. Yo. Lalu faktor apakah yang menyebabkan angka kematian tinggi pada bayi kan katanya tadi kan angka kematiannya tinggi ya Pak. Nah, faktor apakah yang menyebabkan angka kematian tinggi pada bayi dan ibu melahirkan atau ibu yang sedang hamil? Terima kasih. Baik, itu nanti akan Anda pelajari itu nanti ya dalam kuliah-kuliah Anda nanti akan Anda pelajari ya. Tetapi garis besarnya saya katakan kalau bayi itu memang masih rentan terhadap penyakit, rentan terhadap kematian, ya. Jadi dia mudah, ya biasa toh umur pada saat kelahiran itu dimanapun hewan-hewan dan sebagainya itu pasti tinggi, angka kematian bayi itu tinggi. Ya. Tetapi makin seiring dengan pertumbuhan, ya perkembangan dia makin kuat, ya kan di Al-Quran pun juga disebutkan ya, dia makin kuat ya, dia menjadi semakin kuat, akhirnya dia menjadi tahan sakit, dia tahan benturan, tahan macam-macam, akhirnya dia menjadi tahan kematian. Tapi pada saat umurnya nanti sudah tua, dia akan menurun lagi ketahanan tadi, ya. Makanya pada umur 30 tahun itu sudah mulai turun, angka kematiannya sudah mulai naik. Ya. Akan lebih mudah sakit, itu akibat apa? Banyak sekali faktornya. Ya, faktornya banyak sekali. Faktor makanan, faktor perilaku, kebiasaan, faktor iklim, faktor lingkungan ya. Itu semuanya mempengaruhi. Ya. Itu yang untuk bayi tadi ya. Jadi memang bayi itu masih dalam masa yang disebut masa rentan, ya. Jadi apa daya tahan terhadap penyakitnya rendah, ya, sampai kepada terhadap kematian ibu sendiri dia rentan, ya. Maka kematiannya tinggi. Tapi ketika dia kemudian diberi asupan gizi yang baik, dia tumbuh berkembang dengan baik, maka dia akan meningkat, ketahanan tubuhnya meningkat, ini yang meningkat, maka angka-angka kematian umur di atasnya atau makin rendah, ya. Nah, paling rendah di mana? Di masa remaja. Masa remaja, masa pemuda awal itu paling rendah. Karena di situ kuat-kuatnya manusia. Ya, kuat dari sisi kuat fisik maupun kuat dari sisi tadi ketahanan terhadap penyakit. Ya, gitu ya. Nah, kalau ibu hamil kenapa kok ibu hamil meninggal? Itu banyak itu juga ya. Salah satunya karena kurang gizi. Ibunya kurang energi protein. Terus anemi, ibunya anemi. Ya. Itu juga bisa menimbulkan kematian. Terus karena penyakit-penyakit yang berhubungan yang bisa menimbulkan kematian pada ibu hamil. Seperti apa? Misalnya hipertensi. Nah, hipertensi itu bisa mengakibatkan apa? Perdarahan ketika dia bersalin nanti. Perdarahan yang luar biasa sehingga nanti dia meninggal karena kehabisan darah. Ya. Tapi kehabisan darah kenapa? Karena dia melahirkan. Maka masuk di kematian maternal, ya. Tapi kalau misalnya orang mati anemi tapi dia tidak hamil ya tidak masuk di
kematian maternal ya. Itu banyak itu ya. Banyak, cukup banyak ya. Nah, dan itu kaitannya dengan kesehatan waktu remaja. Kenapa kok kesehatan waktu remaja? Maka sangat penting sekali kesehatan remaja putri terutama. Kaitannya dengan kematian ibu tadi ya, maternal tadi ya. Nah, biasanya kalau remaja putri itu kalau sudah mulai remaja, mulai ngelirik teman laki-lakinya, ya mulai kan, mulai senang diliriknya, nah, mulai loh. Nah, pada saat itu dia akan berusaha untuk tampil cantik. Cantik itu 90% harus langsing, mosok cantik. Kalau langsing makanannya dikurangi. Nah, akhirnya diet tapi dietnya nggak pakai dikontrol. Akhirnya jatuh ke kurang energi protein atau kurang tadi HB, kurang macam-macam zat gizi, akhirnya anemi. Ya, maka Anda nggak boleh itu. Ya, Anda boleh langsing tapi tidak boleh kekurangan zat gizi. Ya, karena sekarang Anda sudah belajar di gizi kan. Ya. Nah, itu nanti menjadi calon ibu yang kurang sehat. Ya, yang itu kaitan itu ya salah satu yang meninggikan angka kematian ibu. Begitu ya, Mbak Nuri, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Perkawinan. Tadi kan ada perkawinan. Apa sih perkawinan? Perkawinan itu lain dengan menikah loh ya. Ini perkawinan loh ya. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan diakui sah oleh masyarakatnya berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Kalau nikah itu kan dari bahasa Arab itu ya. Jadi kalau nikah itu kaitannya dengan sahnya orang Islam yang menikah, yang kawin ya. Tapi kalau ini hanya perkawinannya saja, jadi diambil dari perkawinan. Misalnya secara adat kan masih ada perkawinan secara adat, ya. Tidak itu perkawinan, tapi tidak pernikahan sebenarnya ya, perkawinan. Nah, bentuk dan tujuan perkawinan itu bisa berbeda-beda, tergantung dari budayanya. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif. Kenapa? Karena maksudnya membentuk keluarga. Jadi perkawinan itu memang maksud utamanya adalah membentuk keluarga. Itu yang disebut perkawinan itu eksklusif. Tetapi ada bentuk-bentuk perkawinan yang lain nanti, ya. Ada bukan bentuk, tapi tujuan-tujuan perkawinan yang lain. Dan bentuk-bentuknya ada macam-macam. Ya. Nah, ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan dokumen berupa akta perkawinan. Kalau di Indonesia ya akta nikah. Ya, tapi kalau di suku-suku yang masih di pedalaman mungkin tidak akta nikah. Tapi mungkin ada surat pernyataan perkawinan dari adat bisa. Bahwa si A itu sudah menjadi istrinya si B sudah menjadi suaminya si A misalnya. Ya. Tapi ada surat keterangan dokumennya itu ya. Jadi sah di sini adalah sah menurut adat, sah menurut bisa menurut adat, bisa menurut agama, bisa menurut hukum, ya macam-macam tergantung. Ya. Kalau yang di Indonesia itu punya akte perkawinan, akte nikah itu sudah sah secara hukum agama, sah secara hukum negara, ya sah secara adat. Nah, jadi nanti kalau Anda menikah punya akta perkawinan, akta nikah, itu Anda berarti sudah sah secara agama, sah secara undang-undang, sah secara adat. Tapi ada yang tidak sah secara agama, tapi tidak sah secara undang-undang. Apa itu? Kawin siri. Pernah dengar ya, kawin siri? Oh. Ada yang perkawinan adat, itu sah secara adat, tapi mungkin tidak sah secara agama, tidak sah secara negara. Ya. Ada yang sah secara negara tapi tidak sah secara agama. Apa itu? Perkawinan antar agama. Jadi kalau misalnya ada orang Islam menikah dengan orang Kristen tapi tidak berpindah agama, ya kemudian dilakukan di
itu apa instansi pernikahan negara ya atau kota atau kabupaten ya itu dia secara hukum negara dia sah, tapi secara agama tidak sah. Secara Islam jelas tidak sah karena kita tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Islam ya, hukumnya kan ada itu ya. Tapi pada umumnya perkawinan itu memang eksklusif tadi membentuk keluarga. Nah, karena membentuk keluarga ini nanti kaitannya dengan kependudukan, yaitu kelahiran, pertambahan penduduk alami. Itu perkawinan. Nah, ini bentuk perkawinan itu ditentukan oleh jumlah suami istri dalam satu perkawinan tersebut. Monogami, ada dua, monogami dan poligami. Kalau monogami itu satu laki-laki dan satu perempuan itu namanya monogami. Di Indonesia itu pada umumnya monogami. Ya, tapi ada yang kemudian menganut paham lain ya termasuk Islam ya, ada yang lalu menjadi poligami. Jadi satu laki-laki punya istri banyak ya. Ada 3, 4 ya. Katanya begitu ya. Tapi tadi kenyataan tadi yang banyak laki-lakinya daripada perempuannya kok laki-laki mau mengistrikan 4 orang lah nanti ada banyak yang enggak kebagian terus piye ya. Ada berantem ya, berebut perempuan nanti ya. Terus terjadilah pezinahan dan sebagainya lah, itu yang mesti kita pikirkan ya. Makanya sebaiknya kita mengendalikan diri. Ya laki-laki satu aja lah ya, yang perempuan yang lain biar orang lain ya. Supaya semuanya bisa berkeluarga dengan baik. Saya kira itu prinsip saya, tapi prinsip orang lain nggak tahu saya. Lalu yang banyak tadi poligami, satu laki-laki atau satu wanita dengan lebih dari satu wanita atau satu laki-laki. Yang pertama adalah poligami, itu kalau seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan. Ya kalau misalnya Pak Ustadz istrinya 4, berarti dia poligami. Ya, karena dia laki-laki 1 beristri 4. Ya, poligami ya. Nah, poligami itu ada 2. Poligami sororat dan poligami non sororat. Kalau poligami sororat itu istrinya itu adik kakak. Jadi misalnya ada wanita kakak beradik terus dua-duanya dinikahi oleh satu laki-laki, itu namanya poligami sororat. Tapi kalau poligami non sororat itu istrinya bukan adik kakak, jadi orang lain. Nah, pada umumnya memang poligami non sororat ini ya. Tapi pada suku-suku tertentu ada poligami sororat. Jadi adik kakak diambil sebagai istri. Itu bentuk perkawinan, salah bentuk perkawinan yang poligami. Lalu poliandri, seorang perempuan bersuami lebih dari satu orang laki-laki. Ini ada dua macam juga, poliandri fraternal dan poliandri non fraternal. Kalau poliandri fraternal itu suaminya itu kakak beradik. Jadi misalnya seorang perempuan menikah dengan 3 laki-laki dan laki-lakinya itu kakak beradik, itu namanya poliandri fraternal. Di perwayangan itu yang asli begitu. Yang namanya pendawa 5 itu punya 1 istri. Jadi 5 orang pendawa laki-laki itu punya 1 istri, itu namanya poliandri fraternal. Ya, jadi istrinya itu punya suami 5 yang kakak beradik. Tapi itu cerita ya. Tapi itu asalnya dari budaya di India sana. Memang ada. Ya. Itu di India sana, di India Selatan, di Toda itu ada. Ya. Kalau di Indonesia itu hampir tidak ada poliandri, walaupun saya pernah lihat 1-2 ada ya. Saya pernah melihat ada tetangga saya juga waktu saya masih muda, bukan muda, saya anak-anak ya. Itu tetangga saya ada yang 1 perempuan, istrinya 2, suaminya 2 ya. Tapi bukan fraternal, tapi non fraternal. Jadi suaminya bukan kakak beradik. Nah, saya juga bingung ini ya, gimana ini? 1 rumah.
suami yang satu itu bagian bantu dia berdagang di pasar, suaminya yang satu bagian ngurusi anak-anak. Hebat ya. Tapi seumur saya baru menemukan itu, saya belum menemukan lagi. Ya. Yang resmi loh ya, yang resmi ya. Kalau yang nggak resmi saya nggak tahu. Ya. Misalnya perempuan satu punya suami yang lain yang tidak resmi, artinya apa? Pria idaman lain. Yang kebanyakan kita memang masih banyak yang ini, tapi angkanya kecil di Indonesia itu, mudah-mudahan kecil ya. Dan harapan saya ya makin kecil. Nah, kalau Pondriantri itu antara lain terdapat di mana? Di orang Eskimo itu ya. Yang satu perempuan punya banyak suami. Ada Marquesas di Oceania itu. Oceania itu mana? Aku juga belum pernah ke sana. Kalau mau tahu ya lihat di peta bumi itu Oceania ada di mana. Ya. Toda di India Selatan dan beberapa bangsa di Afrika Timur dan Tibet itu terjadi poliandri. Seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Ada yang sebenarnya yang di luar bentuk ini, tapi karena kecil dan tidak begitu ini populer tidak disebutkan. Biasanya tidak dibahas. Apa? Ya itu nggak jelas lagi siapa suami siapa istri siapa. Jadi itu kelompok itu bareng-bareng, di situ ada laki-laki, ada perempuan itu bersama-sama. Ya, mungkin itu masuknya pada prisek ya. Jadi semua setelah keruan ya. Jadi ditanya ini anaknya sopo, nggak ngerti ya, ya. Cuma yang tahunya ibunya karena dia melahirkan. Itu ada ya, tapi kecil sekali sehingga tidak dibahas. Ini bentuk perkawinan. Oke, sebagai pengetahuan. Lalu tujuan perkawinan apa? Yang pertama untuk mendapatkan keturunan. Nah ini yang kaitannya dengan kependudukan tadi. Ya, untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita. Sering toh? Wanita miskin dinikahi sama pria yang kaya raya, walaupun sudah berumur. Tidak apa-apa, karena yang itu adalah derajatnya tadi. Ya. Atau seorang sudra dinikahi oleh seorang kesatria atau seorang brahmana, ya. Atau turunan raja pangeran menikahi orang desa, ya. Orang desanya terangkat derajatnya, itu karena status sosialnya meningkatnya. Lalu yang kedua mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang, itu ada itu ya. Jadi dinikahkan sama ponakan sendiri, dinikahkan sama apa ya yang ada kekerabatan. Itu ada di mana? Di sini ada ya, di Jawa ini ada. Ya, itu di daerah Pekalongan ada, di daerah Solo ada. Ya, tapi mereka lebih pada ini yang keempat ini, harta warisannya tidak jatuh ke orang lain. Ya, jadi misalnya anak saya tak menikahkan dengan anaknya kakak saya supaya harta saya dan hartanya kakak saya itu tidak kemana-mana, tapi tetap ke. Ini bahayanya apa? Bahayanya ya itu apa namanya? Ini kan sebenarnya di agama dilarang. Agama Islam loh. Ya, kalau agama yang lain saya nggak tahu. Karena apa? Karena ini kan membawa sifat ya. Kalau saya punya sifat DM, kakak saya punya sifat DM, punya anak dinikahkan, mungkin putunya nanti 100% akan DM. Ya. Sehingga pada wilayah Pekalongan dan wilayah Solo itu ya, yang ini punya kebiasaan ini memang angka kesakitan itunya juga tinggi, angka DM-nya tinggi, angka ininya tinggi. Angka apa penyakit-penyakit yang diturunkan itu tinggi. Ini ya. Oke. Nah, variabel antara ya, karena tadi pernikahan perkawinan tadi untuk mendapatkan anak, maka ada variabelnya. Usia menikah, jangan menikah, usia kawin. Itu semakin usianya muda, berarti potensinya punya anak makin besar. Makanya di dalam KB itu disebutkan
ya, menaikkan umur perkawinan menjadi di atas 20 tahun. Jangan sampai kurang dari 20 tahun. Saya sampai jam berapa ya? 11.40 ya. Oke, mudah-mudahan pas waktunya. Kemudian selibat permanen. Selibat permanen itu ya jadi suami istri tapi tidak melakukan hubungan seks. Ya. Jadi ya nggak punya anak. Atau anaknya sedikit dan setelah itu selibat permanen. Lalu perceraian. Perceraian itu mempengaruhi kelahiran ya. Kalau sering cerai, nganggur, tidak jadi suami, tidak jadi istri, kan tidak punya anak ya. Kemudian abstinensi sengaja. Abstinensi sengaja itu hampir sama dengan selibat, tapi tidak permanen. Ya, misalnya apa? Misalnya hanya melakukan hubungan seks ketika tidak subur misalnya. Itu abstinensi sengaja. Kalau abstinensi tak sengaja itu karena penyakit, misalnya karena ada penyakit tertentu tidak boleh melakukan hubungan seks. Terpaksalah karena istrinya sakit-sakitan ya terpaksalah tidak bisa berhubungan. Atau suaminya sakit-sakitan itu namanya abstinensi tidak sengaja. Lalu frekuensi hubungan seks makin tinggi makin berpotensi hamil, makin berpotensi punya anak. Ini makanya biasanya kan punya anak itu ya waktu masih muda ya, masih semangatnya ya. Ini frekuensi hubungan seks. Lalu tadi fekunditas dan infekunditas biologis. Jadi secara biologis subur atau tidak subur. Tadi kan saya sebutkan orang Jawa itu sebenarnya fekunditasnya tinggi, itu fekunditas biologisnya. Jadi potensi untuk punya anak itu tinggi. Kesuburannya tinggi. Tapi kesuburan secara biologis, bukan kesuburan karena yang lain. Ya. Lalu fekunditas dan infekunditas sengaja. Misalnya apa? Misalnya menggunakan minum obat supaya tidak subur. Atau minum obat untuk menaikkan kesuburan. Nah, ini mohon maaf ini ada cucu-cucu ya, ribut aja. Kursi aja berebut, ini betul anak-anak ya. Ya, kemudian penggunaan alat kontrasepsi ya, misalnya kondom atau IUD atau pil atau susu atau apa ya, itu namanya kontrasepsi. Jadi namanya variabel antara apa? Dari perkawinan tadi untuk mempunyai keturunan. Itu variabel antaranya ini. Ada yang mau tanya? Pak, izin bertanya. Ya. Kan nikah siri itu kan sah secara agama ya, Pak. Dan misal kalau nikah siri terus apakah boleh memutuskan untuk memiliki anak atau menunggu sah secara negara gitu, Pak? Terima kasih. Oh, siri. Kalau menikah siri itu kan secara agama sah ya. Dia mau punya anak atau belum tuh begini, kalau itu nilai-nilai pribadi bicara itu. Ya. Kalau menurut saya pribadi itu nanti membuat lemah kedudukannya perempuan. Karena di menikah siri itu tidak jelas nanti. Ya. Nanti kalau kemudian cerai dan sebagainya itu tidak jelas. Biasanya itu untuk pelarian saja. Ya, makanya sebaiknya kalau menikah siri itu sementara. Ya, untuk kemudian menikah secara sah, baik secara hukum adat maupun hukum negara maupun hukum agama.
semuanya menjadi punya kedudukan hukum yang pasti. Ya, ya kalau menikah siri kemudian punya anak, itu anaknya nggak bisa menuntut untuk itu, nggak ada mau menuntut apa. Itu semuanya atas kerelaan aja. Ya, tetapi kalau misalnya menikah secara sah, ya dari agama negara sebagainya, ini kalau anaknya ditelantarkan, anaknya boleh menuntut. Si istri boleh menuntut pada suami untuk bertanggung jawab dan memberikan biaya pada anaknya. Itu ada ya, gitu ya. Pak, terima kasih. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ada. Kak, Kayaknya mohon mau maaf, nikah izin siri apa? bertanya. Ya, silakan. Yo, 63 ya dia. Sekarang berapa? Saya Anissa Aprilia Andini 061, Pak. Satu lagi. Ya, oke. izin bertanya, apakah orang yang poliandri itu bisa ditindak hukum dan apakah itu juga termasuk pelanggaran hukum gitu, Pak? Soalnya saya membaca di internet itu dalam pasal 3 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu berisi bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan padahal itu dalam hukum agama maupun hukum negara itu poliandri diharamkan di Indonesia, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Kalau nanti dulu agama apa dulu? Kalau agama Islam ya itu poligami. Seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, itu namanya poligami. Poligami tapi poligami. Bukan poliandri. Kalau poliandri itu satu perempuan punya suami banyak, itu Islam tidak bisa ya. Tapi kalau di agama yang lain, di Kristen dan sebagainya itu nggak bisa. Itu satu laki-laki harus satu perempuan. Ya, jadi menurut agama mana dulu ya. Ya, tapi kalau Indonesia itu menganutnya memang multi agama ya, dan kemudian yang diambil adalah ini. Jadi di undang-undang itu mengatakan begitu ya, sebaiknya tidak. Makanya ASN kan tidak bisa. Kalau ASN tidak boleh punya istri dua atau satu ya. Itu agama ya. Itu menurut hukum agama ya. Ya. Maka sering itu ada pertengkaran itu kan sering. Ada seorang suami yang kemudian punya ini mau menikah lagi, istrinya tidak ridho semuanya ini, lalu terjadi persengketaan ya. Nah itu nanti ya itu tadi yang kaitannya dengan siri tadi. Ketika itu terjadi nanti nggak bisa lagi istri itu nanti kalau cerai udah nggak ada apa-apa. Tapi kalau secara hukum nanti kalau misalnya persengketaan itu terjadi, tetap harta yang didapat pada saat menikah, perkawinan itu terjadi adalah milik suami dan istri. Ya, di situ kira-kira seperti itu. Ya. Baik, Pak. Jadi ya memang sebaiknya tidak, kalau secara hukum tidak. Apalagi kalau kita lihat tadi loh, kenyataan kan semuanya juga akan tahu loh. Kenyataan bahwa laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Nah, kok laki-lakinya mau double sampai 4 lah, terus nanti yang laki-laki yang nggak dapat istri terus gimana? Cari gimana? Nah kan nanti terjadi apa? Penyimpangan ini ya, jadi macam-macam ya. Itu masalah sosial, masalah tidak sosial aja deh, itu masalah sosial, masalah apa namanya peribadahan dan sebagainya. Gitu ya. Baik, ada lagi? Terima kasih, Pak. Makanya Bapak, mohon maaf, itu yang fekunditas dan infekunditas biologis sama yang sengaja itu gimana ya, Pak? Soalnya tadi aku terpental keluar. oh ya. Kalau fekunditas, infekunditas biologi itu adalah karena memang dari sananya subur dan tidak subur. Kan ada anak orang yang tidak subur. Dia tidak usah pakai macam-macam, dia harus bebas saja, tapi dia nggak punya anak karena dia tidak subur. Bisa yang tidak subur suaminya, bisa yang tidak subur istrinya. Itu namanya fekunditas, infekunditas biologis. Ya. Tapi kalau fekunditas dan infekunditas sengaja itu adalah memang dibuat tidak subur. Sengaja dibuat tidak subur. Ya, misalnya apa, minum obat tertentu, ya, tapi bukan kontrasepsi. Fekunditas itu kan
jangka lama dia tidak. Ya, misalnya obat-obat tertentu yang membuat seorang perempuan tidak subur atau seorang laki-laki tidak sengaja tidak disuburkan. Terus kebiri, artinya kalau kebiri kan dipotong ya, jadi menghasilkan sel-sel spermanya dipotong, itu termasuk infekunditas sengaja. Ya. Itu bedanya ya. Nah, sebenarnya penggunaan alat kontrasepsi itu mengarah pada fekunditas dan infekunditas sengaja. Tetapi sifatnya kan kalau kontrasepsi itu kan sementara, artinya ketika dia pakai tidak fekunditasnya tidak ada ya, tapi ketika dia tidak pakai dia kembali subur gitu ya. Misalnya seorang perempuan menggunakan spiral, ketika dia pakai spiral nggak subur, tapi begitu spiralnya dicabut lagi deh ya. Tapi kalau yang fekunditas sengaja itu lebih bersifat permanen, jadi membuat orang tidak subur selama hidup atau ya pokoknya dalam jangka yang panjang gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya. Oke, masih ada yang tanya? Pak mau bertanya. Ya. Kan ada seseorang yang keguguran, terus sampai sekarang 3 tahun itu belum hamil. Terus solusinya biar bisa hamil lagi itu gimana, Pak? Nah, kalau itu bukan ilmu saya itu. Itu ilmunya Objin ya. Bukan ilmunya saya itu. Sorry ya. Bisa juga karena itu mungkin terjadi perlukaan atau mungkin terjadi ini yang membuat tidak subur ya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bilang jawab itu karena itu bukan ilmu saya ya. Ya. Bisa juga karena trauma ya, karena trauma jadi tidak subur. Ya salah satu kemungkinan. Ya, mohon maaf, nomor berapa tadi yang tanya ini? Ya mungkin tidak subur Pak itu. Ya, nomor berapa? Nomor berapa? 134. 134 ya. Ya tadi mungkin bisa trauma. Hamil kemudian digugurkan, dia trauma. Jadi menjadi ini, secara psikologis dia menjadi takut, ya. Bisa tidak subur. Karena mungkin perlukaan ya, terjadi kecacatan ya. Dan yang lain-lain saya nggak ngerti. Ya. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, tak lanjutkan dulu kurang sedikit. Nah, ini variabel gestasi, ini abortus, kematian janin alami tak sengaja, dan abortus kematian yang disengaja itu namanya gestasi, variabel gestasi. Jadi misalnya tadi yang hamil karena sesuatu hal lalu gugur, itu kan abortus juga. Tapi ada juga abortus yang karena disengaja, memang digugurkan. Ya. Nah, itu pasti efek kesehatannya nggak bagus ya. Maka lebih bagus tidak hanya kesehatan saja, tapi efek psikologisnya juga nggak bagus. Makanya sebaiknya mencegah kehamilan daripada harus mengalami keguguran atau digugurkan. Oke, sedikit lagi. Migrasi. Peristiwa perpindahan penduduk satu tempat ke tempat lain itu disebut migrasi untuk tujuan menetap ya. Tujuan migrasi politik itu kalau batasnya negara, misalnya orang Indonesia pergi ke Australia, orang Australia pergi ke Indonesia, orang Indonesia ke Cina, Cina banyak masuk ke Indonesia, itu namanya migrasi internasional. Sedangkan migrasi nasional internal itu batas administrasi wilayah negara, misalnya apa? Orang Jawa ke Sumatera, ke Sulawesi, kemana? Atau orang Medan ke Jawa dan sebagainya, itu namanya migrasi. Orang Padang masuk ke Semarang untuk apa? Khusus buka restoran Padang. Kalau enggak gitu nanti enggak ada restoran Padang di Semarang ya. Tapi di Padang sendiri ada yang dari Padang, mungkin enggak ada yang namanya restoran Padang di sana. Aku pernah ke Padang enggak ada tuh restoran Padang, adanya ya restoran aja, enggak ada restoran Padang gitu ya. Ya, itu migrasi
internal, ya. Nah, imigrasi yaitu masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain, internasional. Kalau imigrasi itu keluarnya penduduk dari satu negara ke negara lain. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran, yang melakukan imigrasi disebut imigran. Jadi Cina-Cina itu banyak yang imigran karena dia, tapi lain dengan dia lahir di sini ya, beda ya, itu beda ya. Yang dimaksud adalah orang yang lahirnya di Cina kemudian masuk ke pindah dia ke sini, itu imigran. Orang lahir di Indonesia pindah ke Amerika itu imigran. Tapi kalau kemudian dia menikah di sana, kemudian dia punya anak di sana tuh anaknya sudah bukan imigran. Oke. Lalu remigrasi atau repatriasi itu kalau kembali ya seperti tahun 65 waktu di 30S, mungkin Anda nggak tahu tapi pernah mendengar, sampai sekarang gaungnya masih ya. Itu banyak orang Cina yang dipulangkan ke Tiongkok sana. Ya, orang-orang Cina terutama yang warga negaranya masih warga negara Tiongkok itu dipulangkan. Itu namanya repatriasi atau remigrasi. Ya. Nah, kemudian perpindahan penduduk antar wilayah itu dibagi dua, urbanisasi dan transmigrasi. Kalau urbanisasi itu biasanya itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Ya karena apa? Banyak sebabnya. Ya. Karena mencari pekerjaan. Ya. Jadi karena pekerjaan atau karena pengen hidup lebih enak gitu ya. Oh, di desa nggak ada ini susah, pindah ke kota jadi enak ya. Katanya begitu. Ada yang sebaliknya ya, tapi banyak begitu. Mendekati fasilitas. Aku kalau di desa sakit bingung. Kalau di kota sakit tinggal Celumuk, sudah rumah sakit banyak di sini ya, yang misalnya. Jadi bukan karena pekerjaan, bukan karena pendapatan. Tapi dia berpindah ya. Dari kota desa ke kota itu namanya urbanisasi. Nah, sayangnya di Indonesia itu banyak urbanisasi yang karena pekerjaan. Di desa tanah-tanah udah makin sempit, orang tidak mau lagi bekerja di yang muda-muda ya, terutama bekerja di pertanian, lalu dia ke kota jadi apa? Buruh. Dia tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai, pokoknya datang ke kota jadi buruh, jadi tukang becak, jadi tukang angkut, dari itu pokoknya macam-macam. Akhirnya fasilitas kehidupannya menjadi minim, akhirnya membentuk daerah-daerah slum, daerah kumuh, ya, dengan penuh persoalan sosial, ya, kejahatan, kesehatan. Ya. Lalu yang kedua adalah transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya. Misalnya transmigrasi dari Jawa ke mana? Ke Kalimantan, ke Sumatera, ya. Karena di Jawa itu luasnya hanya berapa ya? 1/7 apa ya? 1/7 dari luas Indonesia. Tapi penduduknya itu lebih dari separuh penduduk Indonesia. Wah, bisa dibayangkan padatnya Jawa, ya. Nah, kemudian transmigrasi ada 3, transmigrasi umum dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah, ya mungkin mendengar ya, kelompok transmigrasi nanti di sana diberi tanah, diberi ini ya untuk ini apa supaya dia punya penghasilan, menaikkan taraf hidup dan sebagainya. Itu namanya transmigrasi umum. Transmigrasi khusus dilaksanakan dengan tujuan khusus. Seperti apa? Misalnya mengalami bencana alam, di daerah asal sudah tidak punya harapan lagi, maka dia dipindahkan ke daerah baru. Ya. Ya. Itu namanya khusus. Ya. Atau alasan keamanan, misalnya daerah itu terancam keamanan, ya terjadi tekanan kejahatan yang tinggi, sebenarnya sehingga orang-orang di daerah itu menjadi tidak aman, resah terus dan sebagainya, maka dipindahkan. Ya. Itu namanya transmigrasi khusus. Lalu transmigrasi spontan, swakarsa, dilakukan oleh orang itu sendiri atas kemauan sendiri, biaya sendiri. Aku mau transmigrasi ya, ke mana? Ke Kalimantan. Di mana? Di daerah-daerah yang kelapa sawitnya banyak. Saya mau buka hutan untuk
buka pertanian kelapa sawit misalnya, boleh ya. Lalu transmigrasi lokal dari satu daerah ke daerah lain, tapi di dalam provinsi atau pulau yang sama. Orang Sunda pindah rame-rame tapi pindahnya ke Jawa Tengah, ya. Atau orang Sragen rame-rame pindah ke Purwokerto, ya. Itu namanya transmigrasi lokal. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke sini, ini apa kaitannya dengan penyebaran penduduk tadi? Ya, penduduk akan makin padat di satu wilayah, akan makin berkurang pada wilayah yang lain. Atau justru sebaliknya, penduduk yang tidak merata maka menjadi merata. Misalnya contohnya transmigrasi tadi, mengurangi kepadatan Jawa untuk meningkatkan kepadatan di luar Jawa. Di luar Jawa itu plananya luas, potensinya banyak, tapi tidak ada SDM. Di Jawa kebanyakan SDM, maka dia itu dari sisi kependudukan nih penyebarannya ditata ya. Itu lalu yang ini terakhir, insya Allah ya, data demografi itu ada sensus penduduk. Pernah dengar ya sensus penduduk? Sensus itu semua diteliti, jadi semua keluarga yang ada di Indonesia itu didatangi. Kamu siapa, suamimu siapa, istrimu siapa, anakmu berapa, ya? Ada orang lain yang ikut di sini siapa, hubungannya apa? Itu namanya sensus penduduk. Ya. Mahal sekali, wah biasa dibayangkan kalau Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke berpulau-pulau itu kira-kira biayanya seperti apa, ya? Kemudian yang kedua adalah survei sampel. Jadi dari provinsi itu dipilih, ya. Mungkin yang diteliti hanya Jawa Tengah. Untuk provinsi yang padat, provinsi yang kurang padat diwakili oleh misalnya Sulawesi Tengah, provinsi yang jarang yang padatnya ini diwakili oleh mana misalnya Papua. Ya. Lalu nanti di Jawa Tengah pun nanti dipilih lagi kabupaten mana ya, yang diberi itu namanya survei sampel. Ya. Nanti Anda akan mendapatkan pelajaran tentang metodologi penelitian, itu ada soal. Lalu sistem registrasi tadi, seperti sekarang itu sudah mulai rapi. Ya, Anda punya akte kelahiran toh? Punya nggak? Jadi mulai rapi, lahir dicatat, dapat akte kelahiran. Nanti kalau siapa yang orang yang tidak pernah melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh orang itu, akte apa yang tidak pernah dilihat oleh orang yang bersangkutan? Siapa bisa jawab? Anda tahu ada akte kelahiran? Tahu ya? Dan Anda tahu ya? Punya ya? Akte perkawinan, akte nikah, Anda pasti tahu nanti kalau Anda sudah menikah. Tapi akte apa yang Anda tidak bisa melihat? Akte kematian, Pak. Nah, itu akte kematian. Karena dibuat ketika orang itu sudah mati. Bagaimana dia bisa melihat akte kematian? Ya. Oke, sistem registrasi tadi statistik vital, catatan lahir, mati, ya, pindah, migrasi, ya, terus registrasi penduduk, statistik migrasi internasional. Itu data demografi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sudah lebih 7 menit. Tapi barangkali masih ada yang mau tanya, 3 menit lagi. Cukup? Baik, kalau cukup saya kira kita bisa akhiri kuliah hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya, kekurangannya saya mohon maaf. Kelebihannya hanya milik Allah. Dan akhirnya bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.